Dinamika sebuah negara itu bisa dilihat sebagai dinamika suatu perekonomian dengan berbagai aktivitas ekonomi di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan aktivitas ekonomi? Aktivitas ekonomi itu antara lain ya produksi, konsumsi, distribusi, dan penunjang-penunjang lainnya. Tetapi secara mendasar hanya terdiri dari dua, produksi dan konsumsi. Aktivitas ekonomi tersebut bisa dilakukan oleh individu, rumah tangga, perusahaan, lembaga, atau bahkan negara ya, bagian dari negara. Aktivitas ekonomi atau aktivitas produksi itu menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa tersebut disebut juga output biasanya. Bisa dihitung secara konseptual selama 1 tahun. Jadi, saya ulangi, ada aktivitas ekonomi terutama berupa produksi dan konsumsi dalam suatu negara sebagai entitas perekonomian dan bisa dihitung nilainya selama 1 tahun. Nah, nilai 1 tahun dari produksi barang dan jasa itulah yang dalam istilah teknis ekonomi disebut dengan produk domestik bruto, disingkat dengan PDB. Tentu nanti ada beberapa hal teknis dalam perhitungannya, tetapi konsep dasarnya itu. Nah, maka PDB itu sebenarnya adalah nilai pasar. Apa yang dimaksud nilai pasar? Ya jumlah atau kuantitas produksi dikalikan harganya. Nah, selama 1 tahun. Nah, dengan alasan-alasan teknis yang karena arti pentingnya juga biasa dilakukan tiap 3 bulan. Di sini memang ada definisi yang bersifat teknis ekonomi. Disebutnya adalah produksi barang dan jasa akhir. Nah, nanti kita akan cari tahu ya apa yang dimaksud dengan jasa akhir itu. Tetapi kita kunci dulu pengertian produk domestik bruto adalah nilai pasar dari produksi barang dan jasa akhir selama 1 tahun dalam suatu negara, dalam hal ini Indonesia. Semua barang dan jasa yang diproduksi tadi kan jumlahnya jutaan kan, miliaran bahkan, jenisnya jutaan. Nah, bagaimana mengukurnya? Kan tidak mungkin kita menambahkan satuan, misal ternak seperti sapi, kita tambahkan dengan pisang, kita tambahkan dengan motor, dengan mobil, kan tidak bisa. Karena itu, ahli ekonomi membuat konsep bagaimana caranya seluruh barang itu diberi nilai yang sama. Satu-satunya pilihan adalah uang. Karena itu VDB tadi memakai konsep uang. Gitu ya. Nah, karena dia bersifat nilai pasar, ya jumlah kuantitasnya dikalikan harganya. Nah, saya ingin tekankan sekali lagi, ini tidak memandang besar kecil ukuran dari produksinya. Dia bisa merupakan produksi seorang petani yang menanam pisang. Dia bisa produksi dari korporasi pabrikan mobil. Dia bisa produksi dari jasa seorang tukang cukur. Tapi bisa juga dia merupakan jasa produksi yang berupa jasa dari sebuah perusahaan konsultan manajemen. Semacam itu ya. Secara definisi, secara konseptual, seluruhnya dihitung dalam PDB. Karena itu memerlukan metodologi, memerlukan cara yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami perbaikan. Dan ada acuan internasionalnya yang dikeluarkan oleh Badan Statistik PBB. Untuk saat ini, sebagian besar negara mengacu kepada buku acuan yang disebut dengan System National Account, SNA, tahun 2008. Menurut cara perhitungan yang demikian, Badan Pusat Statistik, BPS, hanya BPS yang bisa menghitung PDB di Indonesia. Dan di banyak negara pun demikian, hanya badan atau lembaga statistiknya. Menurut informasi BPS yang dikeluarkan tanggal 5 Februari, dalam berita resmi statistik namanya, itu mengatakan bahwa nilai PDB Indonesia selama tahun, bisa disebut pada tahun, bisa selama tahun ya, maksudnya 1 tahun, 1 Januari sampai 31 Desember, nilainya 20.892 triliun. Nah, nanti kita bisa melihat ya, bahwa seperti ini pengumumannya, ini berita resmi statistik, sebetulnya terdiri dari sekitar 16-17 halaman, ini saya potong saja halaman depannya seperti ini. Di salah satu bagiannya ada gambar ini. Gambar ini di salah satu halaman, itu dikatakan nih, PDB 20.892,4 triliun. Disebutnya PDB atas dasar harga berlaku. Kalau yang ADHK, apa? Nanti pada sesi berikut akan kita jelaskan. Itu tahun 2023. Pada tahun 2022 nilainya 19.588,1. Mari kita lihat
kecenderungannya dari tahun ke tahun. Nah, seperti ini. Selama dari tahun 2010, ini tadi 20.892 triliun, tahun 2023, setahun sebelumnya 19.588, dan kita bisa mengurutnya dari 2010. Kalau ekonom tentu bisa mengolah data dari 1960 misalnya, bahkan beberapa buku itu mencoba memperkirakan mulai dari masa kolonial. Tapi untuk pengantar kita tentang PDB, data selama 14 tahun ini saya kira cukup bagus. Perhatikan, dilihat dari grafik batang ini, kecenderungannya dari tahun ke tahun nilainya meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang turun. Ya, turun. Demikian pengertian dasar dari produk domestik bruto atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga pasar.